Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita tadabburi nas-nas dari Al-Quranul Karim ataupun ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan kali ini dalam sebuah tema yang sederhana, yaitu etika mendengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Bermula dari ayat yang dibacakan di atas, maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa yang mendengarkan? Yastami'un. Bahkan bicara tentang gramatikal ataupun bahasa Arab, maka kita akan menemui kata sami'a yasma'u dan kata istama'a yastami'u, satu akar kata. Namun maknanya berbeda. Sami'a yasma'u, mendengarkan. Kalau istama'a yastami'u, mendengarkan dengan saksama. Kabari hamba-hambaku kabar gembira, yaitu siapa? Mereka-mereka yang mendengarkan dengan saksama. Mendengarkan apa? Mendengarkan al-qaul, perkataan. Fayattabi'una ahsanah. Setelah mendengarkan, maka mengikuti, mendengarkan, mengambil, mengamalkan yang paling baik. Maka dari sini kemudian ada satu doa yang diambil dari potongan ayat ini, yaitu apa? Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang mendengarkan dengan baik perkataan-perkataan. Jadi ketika ada orang yang berbicara, dengarkan dengan baik. Perkataan yang disampaikan bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Maka ada kemudian potongan ayatnya mendengarkan dengan baik. Artinya apa? Yang diucapkan oleh orang lain itu belum tentu memang baik semua. Ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Tapi kita dengarkan saja. Mau baik, mau tidak baik, dengarkan saja. Baru kemudian apa berikutnya? Fayattabi'una ahsana. Ikuti yang terbaiknya. Ada yang baik, ada yang tidak baik, maka ikuti, dengarkan, atau mohon maaf, ikuti yang baiknya. Atau dalam ungkapan Arab, da' ma kadar wa khudh ma sofa, yang kadarnya, yang keruhnya, yang jeleknya tinggalin. Tapi yang sofa, yang baik, yang murni, yang jernih, ambil. Begitu. Jadi etika pertama dalam berbicara adalah apa? Dengarkan dengan baik, baru kemudian mengikuti yang baik yang diucapkan oleh orang lain. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan suri tauladan kepada kita dalam sebuah potongan sirah yang bisa kita jumpai misalkan di dalam Fiqhus Sirah An-Nabawiyah As-Sayyid Ramadan Al-Buti. Kita akan menemui satu bagian pembahasan tentang al-mufawadat. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy melakukan ataupun melakukan negosiasi kepada baginda Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwahnya, berdiplomasi di antaranya. Maka di antara diplomasi mereka akan kita jumpai satu diplomasi yang dilakukan oleh seorang Utbah ibn Rabi'ah, mewakili kaum kafir Quraisy yang lain, datang kepada baginda Rasulullah kemudian menyampaikan tawaran-tawaran al-'arad, agar Rasulullah menghentikan dakwahnya.
Maka kita jumpai yang pertama adalah al-'arad al-awwal, apa? In kunta turidu bihadzal amr, kalau yang engkau inginkan wahai Muhammad dari perkara ini, dari dakwahmu ini adalah malan, jama'na lakal amwal hatta takuna indana hatta takuna aktsarun amwalan. Apa yang kau pengen ya Rasul, ya Muhammad? Kalau engkau mau harta, kami kumpulkan harta untukmu sampai engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kita. Mau harta? Boleh, kami kumpulkan harta, kami serahkan kepadamu harta-harta kami, sehingga engkau orang yang paling kaya, agar engkau menghentikan dakwahmu. Al-'arad ats-tsani, kemudian ada tawaran yang kedua, apa? In kunta turidu bihadzal amr, kalau yang kau inginkan dari hal ini adalah apa? Syarafan, kemuliaan misalkan. Saddadnaka, kami jadikan engkau yang paling mulia, hatta la naqta 'indana amron, sehingga semua perkara itu tidak diputuskan kecuali olehmu. Kan ada orang ini tidak mau harta tapi ingin kedudukan. Ada orang yang tidak mau harta tapi yang diinginkan adalah kedudukan. Kalau dalam sebuah rapat atau apa segala macam, harus perkaranya dia yang memutuskan. Kan ada. Ditawarkan kepada Rasulullah, mau harta silahkan, mau kedudukan kemuliaan silahkan. Yang ketiganya apa? In kunta turidu bihadzal amr mulkan, kalau engkau mau mulkan, kerajaan, jadi raja, maka apa? Malaknak, aku jadikan engkau raja. Yang keempatnya lagi al-'arad ar-rabi', itu apa? Kalau engkau sakit, maka kami hadirkan, kami berikan kepadamu seorang ahli, ya, dalam kesehatan yang paling baik. Ada 4 tawaran yang diberikan, disampaikan Utbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang notabene-nya Utbah adalah musuhnya atau musuh dakwahnya, penghalang dakwahnya baginda Rasulullah. Tapi lihat, ketika sampai menyampaikan 4 perkara ini, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah mendengarkannya. Subhanallah. Nggak langsung baru 1, 2, 3 tawaran langsung kemudian naik pitam, langsung kemudian emosi, langsung kemudian tidak mau mendengarkannya, udah emosi duluan. Tidak, Masya Allah, didengarkan 4-4-nya. Sampai kemudian Rasul mengatakan kepada Utbah apa? Aqad faragta ya Abul Walid. Udah wahai Abul Walid, udah selesai? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya sudah ya Rasul. Idan asma', kalau begitu bagianku ya Walid, Abul Walid, aku yang ngomong. Masya Allah, indah sekali. Tidak seperti barangkali di diskusi-diskusi kita, bahkan ada MC-nya, MC memberikan waktu nih kepada fulan 5 menit untuk pemaparan, menyampaikan pandangan. Belum nyampe 5 menit, lawan bicaranya kemudian menyelak, memotong. Tidak begitu adab dalam mendengarkan, etika dalam, atau etika mendengarkan dalam agama kita, Islam yang sangat mulia ini. Sampai terjadi kemudian apa? Sampai seorang Utbah dengan sikapnya baginda Rasulullah yang mendengarkan tawaran-tawaran yang disampaikan olehnya, membuatnya atau membuat seorang Utbah terpesona. Terpesona, aku terpesona. Kalau kata yang nyanyi, luar biasa, terpesona. Sampai mengatakan, wallahi ma sami'tu, aku belum pernah mendengarkan perkataan ini qattu, sebelumnya belum pernah. Mahada bisyair, mahada bisyair, ini bukan syair. Ataupun juga wala bisihir, ini bukan sihir. Juga wala bil kahana, ini juga bukan dukun, bukan. Bukan. Datang kepada kaumnya menyampaikan ini, malah kaumnya mengatakan, saharaka Muhammad, Muhammad udah menyihirmu wahai Utbah. Masya Allah, luar biasa indahnya akhlak baginda Rasulullah ketika mendengarkan siapapun orang yang mengucapkannya, hatta notabene-nya adalah penghalang dakwahnya baginda Rasulullah, mendengarkan dengan baik. Subhanallah. Kita lihat lagi satu riwayat lagi barangkali, ya, sebuah riwayat yang sangat masyhur, bagaimana seorang ibunda Aisyah yang kita tahu menjadi madrasah bagi baik itu sahabat maupun sahabiyat. Menjadi misalkan ada sahabiyat, jumlahnya bahkan ada 11 sahabiyat, menyampaikan unek-uneknya kepada ibunda Aisyah, mencari katakan tentang siapa?
tentang suaminya. Maka nanti dalam agama kita boleh nggak menceritakan aib suami kita kepada orang lain? Jawabannya adalah boleh, asalkan kepada orang yang terpercaya dan tujuannya adalah untuk memberikan solusi. Di antaranya adalah hadits ini dalilnya. Juga ada dalil yang lain bagaimana Hindun juga memberikan atau meminta solusi kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam perkara kebakhilannya seorang suaminya, Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah seorang rajul yang syahih, yang sangat-sangat pelit. Kalau ngasih nafkah harian itu maka nggak cukup. Nah, maka bagaimana Rasul menasihati kepada Hindun, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Engkau boleh ambil ya sekedar mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Baik, kita lanjutkan. Bayangkan 11 orang sahabiyat datang kepada Ibunda Aisyah meminta atau mengadukan masing-masing punya masalah. Kita lihat misalkan kita ambil 3 masalah saja. Yang satu sahabiat datang kepada Ibunda Aisyah menyampaikan apa, wahai Ibunda Aisyah, sesungguhnya suamiku ini adalah lahmu jamalin ala ra'sil jabal. Itu bagai daging onta yang ada di bukit gunung. Maksudnya apa? Aku sangat susah sekali berkomunikasi dengannya, sering nggak nyambung, susah sekali. Padahal tentunya seorang suami istri ingin menghadirkan komunikasi yang baik, ini susah, diadukan kepada Ibunda Aisyah. Ada lagi yang lain, misalkan seorang istri menyampaikan tentang ya apa suaminya bahwa suamiku idza syariba laffa wa idza akala istaffa. Itu kalau makan itu rakus, habis, kalau minum itu habis rakus, kalau makan pun demikian, habis makannya, gembul. Begitu. Masalah makan diadukan juga kepada Nabi. Atau yang lain misalkan mengadukan tentang bahwa suamiku lemah dalam hal berjima, misalkan begitu, diadukan pula. Bayangkan ada 11 pengaduan kepada Ibunda Aisyah, kemudian Ibunda Aisyah menyampaikan kembali 11 pengaduan ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda Rasulullah mendengarkannya dengan seksama, mendengarkan curhatan istrinya dengan seksama. Enggak seperti kita pulang malam-malam mungkin dari kerjaan, pusing di rumah, pengennya istirahat, nggak mau rasanya dengerin istrinya nyeritain, bukan orang lain, anaknya. Mungkin yang pertama hari ini dia ngelakuin ini, anak yang kedua hari ini ngelakuin ini, anak yang ketiga hari ini melakukan ini, nggak mau biasanya. Jauh sesungguhnya kita dari akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam urusan mendengarkan orang lain dengan baik. Maka jawabannya, jamaah yang dirahmati Allah, apa etika kita dalam mendengarkan? Dengarkan dengan baik, walaupun yang diucapkan itu ada yang baik ada yang buruk, maka yang diambil adalah yang baiknya. Yang kedua kemudian kalau berbicara maka jangan memotong sampai akhir, selesaikan, dengarkan. Baru kemudian ada giliran kita untuk berbicara, baru kemudian kita berbicara ya. Yang lain mungkin kita tambahkan lagi, Rasulullah itu kalau mendengarkan berhadapan dengan orang lain ketika berbicara maka idza aqbala jami'an wa idza adbara jami'an. Kalau menghadap semua dengan semua badannya. Maksudnya Kalau ada lawan bicara maka mendengarkan dengan saksama, dengan sepenuh jiwa raga dan auranya, sehingga menghargai orang yang diajak kita bicara. Lain dengan kita ketika kita bicara ingin didengarkan orang lain, sementara ketika orang lain bicara kita agak melongo-melongos, nggak memperhatiin. Kita main-main HP, nggak terlalu fokus dengan ini disampaikan oleh orang lain. Jauh banget dengan akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.